Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Ratina Wulan, NPM 19+03050016 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, jadi di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Literasi Data, Teknologi dan Manusia. Nah, nantinya saya akan mewawancari salah satu guru di sekolah dasar. Nah, teman-teman, simak baik-baik ya video ini agar kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih. Next video. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu guru di sekolah dasar, yaitu yang bernama Ibu Wulan. Mungkin Ibu Wulan bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulan Permatasari. Biasa dipanggil Bu Wulan. Saya mengajar di kelas 5 di SDN Keji 2 Muntilan. Nah, baik Ibu, di sini saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen pengampu mata kuliah Literasi Data, Teknologi dan Manusia. Nah, jadi saya nanti akan minta waktu Ibu untuk mewawancara Ibu mengenai pentingnya literasi data, teknologi dan manusia. Nah, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu mengenai literasi data, teknologi dan manusia. Nah, jadi begini Bu, sebelumnya kan saat ini kita itu berada di masa 4.0 dan 5.0, yaitu mengenai teknologi. Nah, pada pembelajaran kita tentunya membutuhkan teknologi. Terlebih sekarang pada masa pandemi ini kita membutuhkan teknologi, yaitu seperti daring ini kan kita membutuhkan akses internet dan aplikasi-aplikasi untuk mengirim tugas. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama itu, apakah Ibu sudah memahami mengenai literasi data dan teknologi? Ya, menurut saya, mungkin saya hanya sedikit ya Mbak memahaminya. Kalau menurut saya, literasi data teknologi itu yang mana sekarang di dunia pendidikan itu sering sekali dan sudah diterapkan budaya literasi, yaitu budaya membaca. Nah, siswa itu diharapkan bisa lebih aktif lagi untuk mencari informasi sendiri, baik dari media cetak, media elektronik atau internet, terutama pada daring seperti ini. Memang kita sistem pembelajarannya itu jarak jauh, jadi tidak harus bertemu, kita sudah bisa memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, untuk kemarin kalau sistem daring itu di SD Keji 2 itu menerapkan menggunakan aplikasi grup WA. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengirim tugas itu kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi di situ kita bisa saling belajar, bisa mengumpulkan tugas. Nah, itu menggunakan aplikasi Google Classroom. Kalau misalkan Google Classroom itu ada kendala, nanti untuk anak bisa langsung mengumpulkan tugasnya ke sekolah. Mungkin menurut saya itu. Baik Bu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu literasi data yang menyangkut teknologi, apakah di sekolah Ibu sudah menyediakan teknologi atau fasilitas-fasilitas untuk mendukung berlangsungnya proses pembelajaran? Di sekolah alhamdulillah sudah hampir setiap kelas itu memiliki teknologi untuk pembelajaran berupa LCD. Mungkin itu ya, LCD hampir setiap kelas sudah dipasang. Nanti ketika pembelajaran Bapak Ibu guru bisa menampilkan materi pembelajaran atau video-video yang menunjang dengan materi menggunakan LCD tersebut. Kemudian nanti di sela-sela pembelajaran TIK, nah kami juga sudah menyediakan beberapa komputer untuk memfasilitasi anak. Nah, kemudian selanjutnya saat pembelajaran Ibu mengajar di kelas, bagaimana Ibu menggunakan fasilitas tersebut dalam pembelajaran? Ya, kebetulan di kelas 5 itu kelas kami juga sudah difasilitasi LCD. Jadi Bapak Ibu guru sebelum memulai pembelajaran biasanya menyiapkan berbagai video
yang mendukung materi pembelajaran kita tampilkan di situ. Kemudian anak-anak diminta untuk mencermati video di situ. Jadi guru sekarang di sini itu bukan sebagai hanya ceramah saja. Jadi di situ guru hanya sebagai pendamping. Nanti anak-anak harus berpikir kritis sendiri. Nah, jadi kita tuntun aja, kita dampingi anak-anak bisa mencari, memecahkan masalah. Kita beri masalah, nanti anak bisa mencari solusinya dan memecahkan masalah sehingga menemukan titik temu nanti apa sih isi dari materi yang diajarkan. Jadi anak paham gitu, tidak harus guru ceramah terus, tidak seperti itu. Ya, baik Ibu. Kemudian seberapa sering Ibu menggunakan fasilitas teknologi tersebut dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, hampir setiap hari ya Mbak. Di sini itu karena kita sudah difasilitasi dan daripada menggunakan metode ceramah, anak itu kan bosan nanti. Nah, jadi untuk mendukung pemahaman anak, nah lebih biar menarik, anak juga tidak bosan, tidak ngantuk. Nah, kita tampilkan dengan layar PowerPoint, dengan layar LCD itu. Bapak Ibu guru siapkan PowerPoint, kemudian kita tinggal bisa ambil video melalui YouTube. Nah, di situ kan anak akan fokus memperhatikan layar tersebut, kemudian belajarnya yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk. Nah, di situ materi yang ditampilkan itu langsung terekam oleh anak gitu loh, daripada hanya mendengarkan ceramah saja. Nah, jadi hampir setiap hari digunakan. Kemudian selanjutnya persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum menggunakan teknologi tersebut? Ya, kalau sebelum mengajar atau menggunakan media tersebut, guru yang pertama itu harus wajib mempersiapkan administrasi dulu, terutama RPP ya. RPP itu rencana pelaksana pembelajaran. Jadi guru di situ sudah ada rencana pembelajaran harus seperti apa, langkah-langkah mengajar. Kemudian kita siapkan PowerPoint dulu tentang materi yang besok pagi kita mau ajarkan ke anak. Kemudian kita sampai di sekolah disiapkan dulu, mungkin kita nyalakan dulu LCD dan lain sebagainya yang mendukung, baru kita tampilkan layarnya, videonya di situ, dan baru kita mulai pembelajarannya. Mungkin itu. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang Ibu gunakan di kelas Ibu mungkin? Prosesnya? Ya, bagaimana proses pembelajaran? Proses pembelajaran kalau dengan adanya teknologi seperti itu, anak-anak itu bisa lebih menarik ya. Yang anak-anak itu bisa lebih semangat belajar karena bisa lebih berpikir. Kita kan daripada mendengarkan ceramah, melihat secara langsung, kemudian anak-anak kan bisa langsung berpikir, kemudian langsung mengena di pemikiran anak, langsung terngiang-ngiang, itulah, kemudian anak kan cepat paham. Mungkin seperti itu. Kemudian apa saja manfaat yang didapat dari penggunaan literasi teknologi sebagai sumber belajar, manfaat bagi guru serta manfaat bagi siswa itu sendiri? Ya, manfaatnya kalau dengan teknologi, kalau bagi guru mungkin kita lebih mudah untuk memberikan pembelajaran terhadap anak. Kemudian juga bagi guru kita bisa belajar. Nah, guru itu juga harus belajar Mbak. Jadi yang tadinya tidak bisa menyalakan proyektor, membuat PowerPoint. Jadi kita di era seperti ini juga harus dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita di zaman era teknologi seperti ini. Kemudian kalau bagi siswa juga sangat banyak, anak-anak itu semakin bersemangat belajar, kemudian tidak bosan. Nah, yang biasanya ceramah, terus sekarang sudah melihat ada videonya, ada berbagai macam gambar. Nah, di situ lebih ingatan anak itu lebih lebih anak mudah mengingat materi tersebut. Kemudian
ya lebih memahami materi, belajarnya lebih bersemangat gitu. Iya. Ada lagi? Mungkin ini apakah ada kendala yang ibu alami dalam memanfaatkan literasi data teknologi dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau kendala pasti ada ya Mbak. Mungkin kalau misalkan apa ya, kalau pas misalkan listrik, kita dipakai semua kelas, kita hampir satu kelas itu ada 12 kelas. Kalau semua menyalakan itu menggunakan teknologi itu, terkadang dayanya tidak kuat. Kemudian mungkin internetnya juga kita berebut. Jadi terkadang juga memperlambat proses pembelajaran, mengganggu gitu Mbak. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya Bu. Tadi kan ada kendalanya. Nah, kemudian apa ya solusi untuk kendala tersebut, untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, mungkin itu juga PR bagi pihak sekolah nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Mungkin nanti ya kita perlu dirapatkan untuk mungkin menambah daya untuk listrik dan untuk internet itu menaikkan itu besarnya daya juga, kuotanya nanti kita naikkan lah. Mungkin itu nanti PR ya buat sekolah, biar semoga kedepannya bisa memfasilitasi anak-anak itu lebih bagus lagi, sehingga anak-anak nanti bisa belajar dengan maksimal dan hasil yang memuaskan. Mungkin harapan kami seperti itu. Nah Ibu, mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Itu adalah pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan kita ini bisa bermanfaat bagi sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada di luar sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, demikian wawancara saya dengan Ibu Wulan. Ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah setelah menyimak video wawancara saya dengan Ibu Wulan, dapat saya simpulkan ya teman-teman. Nah, jadi dari wawancara tersebut memang benar adanya bahwa teknologi itu sangat penting digunakan oleh para guru untuk berlangsungnya pembelajaran di kelas maupun saat pandemi ini atau saat daring. Nah, mereka perlu menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Nah, hal ini juga didukung oleh salah satu sumber jurnal yang saya temukan, jurnal yang berjudul Penguatan Literasi Baru atau Literasi Data, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia Humanisme pada guru-guru sekolah dasar dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. Nah, tadi disebutkan bahwa kemajuan teknologi itu sangat penting atau sangat pesat. Nah, di jurnal juga disebutkan bahwa tantangan itu hadir ketika para guru tidak bisa memanfaatkan teknologi. Jika mampu, maka peluang guru melakukan inovasi terbuka lebar. Nah, tadi juga di wawancara sudah disebutkan oleh Ibu Wulan bahwa seorang guru bila tidak bisa menggunakan teknologi, maka proses pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik. Seperti halnya tadi juga disebutkan bahwa guru itu sekarang juga belajar. Karena apa? Dengan adanya teknologi, guru itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari pernyataan atau kesimpulan wawancara saya dengan Ibu Wulan, maka dapat saya simpulkan dan saya didukung dengan jurnal ini, maka benar adanya fakta-fakta tersebut bahwa teknologi itu sangat penting bagi berlangsungnya pendidikan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat belajar dan selalu gunakan teknologi
atau literasi data teknologi manusia dengan baik. Terima kasih.